Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ralifatul Fadilah, NIM 2208764. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang kedua dari belajar motorik lanjutan. Langsung saja saya jelaskan mengenai materi yang kedua, yaitu tentang teori dalam belajar motorik. Teori belajar motorik yaitu merupakan perkembangan lebih lanjut dari teori belajar tradisional yang dikembangkan oleh para ahli dalam kurun waktu yang cukup panjang. Kemudian adaptasi teori belajar psikologi. Teori ini mencakup teori dalam psikologi pendidikan dan memahami beberapa konsep psikologi umum untuk memahami gejala tentang hakikat belajar, proses belajar, dan kondisi untuk belajar motorik. Sesuai wilayah masalah yang dikaji oleh bidang studi belajar motorik yaitu perilaku motorik dan dikatakan sebagai sebuah konstelasi dari pengetahuan tentang penguasaan, penghalusan, pemantapan keterampilan khususnya dalam bidang olahraga. Pendekatan psikologi memahami perilaku dalam konteks belajar motorik sangat relevan, karena proses belajar keterampilan tidak semata-mata sebagai gejala yang dipengaruhi oleh faktor biologis atau neurofisiologis. Kemudian teori asosiasi atau stimulus respon dari Edward Lee Thorndike. Teori asosiasi ini disebut dengan teori stimulus respon. Menurut Thorndike, belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Stimulus adalah apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, dan atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar, yang dapat pula berupa pikiran, perasaan, atau gerakan dan tindakan. Kemudian pemikiran Thorndike tentang proses belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemikiran sebelum tahun 1930 dan pemikiran setelah tahun 1930. Yang pertama, pemikiran sebelum tahun 1930. Pada masa ini dihasilkan hukum-hukum belajar, yaitu hukum efek, law of effect, terus ada hukum kesiapan, law of readiness, dan yang terakhir hukum latihan, law of exercise. Kemudian yang kedua ada pemikiran setelah tahun 1930, yaitu pemikiran setelah tahun 1930 dibagi menjadi 5. Yang pertama hukum respons berganda, kemudian ada set atau sikap, kemudian prapotensi elemen, ada respons dengan analogi, dan pergeseran asosiatif. Ada pula teori kibernetik yang memandang manusia bukanlah sebagai makhluk yang pasif, tetapi memandang sebagai suatu sistem informasi yang sangat aktif, yang menerima dan mengolah informasi dalam upaya melakukan pengaturan dan pengendalian, serta menentukan sendiri tingkah laku yang ditampilkan. Kibernetik berasal dari bahasa Latin yaitu kybernetes, yang artinya nahkoda kapal. Maksud dari pengertian tersebut adalah manusia sebagai makhluk pengendali proses arah tingkah laku yang ditampilkan atau perilaku gerak. Singer 1986. Adapun mekanisme pemrosesan informasi atau teori kibernetik, yang pertama stimulasi atau integrasi sebagai input dapat diperiksa secara verbal dan nonverbal. Kemudian alat indera penerimaan informasi, pusat susunan saraf, pengolahan dan analisa informasi, penemuan alternatif respon, pengambilan keputusan tentang respon yang akan ditampilkan. Ada pula alat gerak, pemberian impuls tenaga ke alat gerak, dan feedback aksi-aksi motorik yang ditampilkan. Penerapan teori kibernetik. Teori kibernetik merupakan salah satu teori yang relevan untuk menjelaskan proses terjadinya gerak atau aksi-aksi motorik.
Teori kibernetik dikembangkan dengan bantuan berbagai disiplin ilmu pengetahuan, antara lain ilmu psikologi dan fisiologi. Analisis psikologi berkaitan dengan proses-proses berpikir, motif, tujuan, dan motivasi penerimaan dan pengelolaan informasi. Kemudian analisis anatomi, fisiologi, dan biomekanik berkaitan dengan analisis fungsi alat-alat gerak, fungsi organ reseptor, dan mekanisme pemberian impuls dan pengendalian impuls tenaga ke alat gerak. Baiklah, presentasi dari saya mengenai materi yang kedua sudah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.